Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang terhormat Ustadz Ahmad Suryana, DBA selaku Dewan Penasihat Syariah Ampuh Indonesia Group. Yang terhormat Abanto selaku CEO Ampuh Indonesia dan sekaligus Komisaris Greenfield Asalam dan The Premier Asalam. Dan yang terhormat semua peserta yang sudah tergabung dalam kajian online Zoom meeting kali ini dengan tema kajian fikih muamalah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Suryana. Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Suryana bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Untuk itu, marilah sebelum acara kita mulai, ini sudah jam 9.05, kita buka kajian kali ini dengan bacaan basmalah. Semoga seperti yang saya sampaikan tadi, ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu saya sampaikan ke Abanto untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum kajian ini dilanjutkan oleh Ustadz Ahmad Suryana. Silakan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Segala puji dan syukur ya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga salawat dan salam senantiasa agar selalu tercurah kepada Rasulullah dan kepada keluarganya dan kepada para sahabat dan kepada para umat beliau dan para ulama-ulama yang senantiasa menyampaikan risalah beliau. Saya berterima kasih kepada Ustadz Ahmad Suryana selaku Dewan Pembina Syariah Ampuh Group Indonesia, dan juga kepada sahabat-sahabat semua yang hadir di sini ya. Insya Allah mungkin masih ada beberapa yang memang belum masuk ya. Kalau di grup yang terdaftar sih sekitar 200 orang, dan link kita sudah berikan. Namun karena waktu terus berjalan ya, maka langsung aja ya saya serahkan kepada Al-Ustadz Ahmad Suryana, DBA, Hafidhullah, selaku pengisi materi halal-halam properti syariah. Baik, jazakumullah khairan Pak Anto ya. Kita mulai saja kajian karena sudah jam 9 lewat 9 ya. Mudah-mudahan nanti peserta yang lain bisa ikut menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di majelis training atau kajian online melalui media Zoom. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, karunia-Nya, kesehatan serta berbagai macam nikmat yang Allah berikan, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya sebagaimana biasa. Oleh karena itu nikmat sehat merupakan nikmat yang wajib kita syukuri ya, karena nikmat sehat ini lebih baik daripada harta. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema ya, karena memang acara ini disponsori oleh Ampu Indonesia Group ya dari bidang properti. Kita akan membahas tentang fikih muamalah ya, atau halal haram di bidang properti syariah. Nah, saya harap para hadirin, para peserta turut aktif ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan nanti, baik itu sepanjang materi ya, jika hal-hal yang ada yang tidak dimengerti atau istilah-istilah yang tidak dimengerti, maupun setelah materi selesai ya, sehingga apa yang ditanyakan nanti bermanfaat untuk kehidupan bisnis yang kita jalani, terlebih lagi juga bermanfaat untuk para hadirin yang lain, agar materi yang kami sampaikan itu semakin berkembang dan lebih mengena ya kepada baik, kita mulai. Saya izin share screen. Baik, halal haram properti syariah. Nah, sebagaimana bisnis yang lainnya, properti syariah ini sangat berhajat ya, atau sangat berkebutuhan akan ilmu tentang fikih muamalah. Ya, apalagi bisnis properti syariah ini sudah menggandeng ya, atau menggunakan label syariah. Nah, maka wajib bagi para stakeholder di bidang properti syariah untuk memahami tentang perkara halal haram ya, atau fikih muamalah yang berkaitan dengan bisnis properti syariah. Karena yang namanya keharaman itu bukan milik lembaga tertentu ya. Jadi yang namanya keharaman itu bukan milik lembaga tertentu. Oh, share screen-nya belum muncul? Ustaz. Di saya? Hah? Judulnya belum. Di saya sudah muncul. Ya, sudah muncul, Pak. Ya, sudah. Oh, sudah. Sudah. Iya, baik. Ya, jadi kalau ada yang tidak berjalan, mohon diinfokan di ini melalui chat atau langsung via voice lebih baik. Iya, properti syariah termasuk salah satu bisnis yang sangat berhajat akan fikih muamalah ya, terapan. Ya, karena bisnis properti syariah ini melakukan branding ya, melakukan penawaran dan melakukan promosi-promosi dengan label syariah. Oleh karena itu wajib bagi seluruh stakeholder yang
berkecimpung di bidang properti syariah harus memahami terlebih dahulu ilmu fikih muamalah di bidang properti syariah. Karena sekedar fikih muamalah dasar saja itu belum cukup ya, tapi harus mempelajari fikih muamalah terapan yang berkaitan khusus dengan bidang properti. Karena keharaman-keharaman yang terjadi itu terkadang tersembunyi ya. Di bidang fikih muamalah, kasus antara satu dengan yang lainnya itu tidak bisa disamakan. Jadi butuh penelaahan khusus, kemudian butuh analisa yang khusus ya untuk menjawab atau menyimpulkan sebuah skema di dalam bisnis properti ini apakah sesuai dengan syariah atau tidak ya. Jadi berkesesuaian dengan syariah ya, ini wajib, terlebih lagi bagi bisnis-bisnis yang melakukan branding atau melakukan penawaran dengan label syariah. Ya, mengapa harus properti syariah? Nah, pertanyaan-pertanyaan di sini ini sangat penting untuk menjelaskan tentang atau memberikan kefahaman kepada para masyarakat untuk mengerti tentang urgensi fikih muamalah di dunia properti syariah. Nah, bagi seorang muslim, ya bagi masyarakat muslim, maka hal yang berkesesuaian dengan syariah ini merupakan sebuah kewajiban ya. Ini harus diperhatikan bahwasanya tidak hanya di lingkup properti syariah, bagi seorang muslim untuk berkesesuaian dengan syariah itu hal yang sifatnya wajib ya, hal yang sifatnya mutlak di dalam seluruh sendi kehidupan yang kita jalani, baik itu di bidang properti, mau itu di bidang pekerjaan yang lainnya ya, atau di bidang apapun ya, maka segala perilaku atau segala muamalah yang kita lakukan wajib berkesesuaian dengan syariah. Sehingga kalau ada masyarakat ya atau para nasabah developer properti syariah, mengapa kami harus memilih properti syariah ya, jika ada yang bertanya seperti itu, karena seorang muslim dituntut untuk menyesuaikan segala aktivitas hidupnya dengan syariat, termasuk diantaranya bermuamalah ya, atau memilih produk-produk yang tidak mengandung keharaman-keharaman yang bertentangan dengan syariat. Sehingga properti syariah bagi seorang muslim merupakan harga mati ya, dan tidak boleh ada pilihan lain, karena hal-hal yang lain yang bertentangan dengan syariah itu tidak diperkenankan dalam agama Islam. Jadi saya harap para stakeholder, para praktisi di bidang properti syariah memberikan edukasi yang maksimal kepada masyarakat bahwasanya untuk memilih properti syariah bukan sekedar melihat produk ya, bukan sekedar melihat skema cicilan yang mudah, tapi juga meyakini bahwasanya pilihan kita untuk memilih segala macam produk yang berkesesuaian dengan syariah ini merupakan tuntutan agama ya, karena sebagai muslim kita dilarang untuk melakukan atau bermuamalah dengan perkara-perkara yang diharamkan atau yang bertentangan dengan syariah. Nah, apa yang dimaksud dengan properti syariah itu sendiri? Ya, apakah properti syariah itu adalah properti yang nama developernya nama-nama yang bernafaskan Islami ya, misalnya Amanah ya, atau Amanah Developing ya, atau misalnya Al Jihad ya, atau At-Taqwa atau Barokah Properti ya. Ya, ataukah apakah yang dimaksud dengan properti syariah adalah brand-brand yang menggunakan nama-nama Islami saja ya, ataukah yang dimaksud dengan properti syariah adalah para developer yang tidak berhubungan dengan bank ya, yang tidak bermuamalah dengan bank, dan lebih ekstrem lagi mungkin tidak menggunakan uang kertas ya, atau apakah yang dimaksud dengan properti syariah adalah properti yang dijualnya tidak dengan cara yang mengandung riba ya, atau yang seperti apa? Nah, kita harus menentukan definisi properti syariah itu sendiri.
Jadi bahwasanya yang dimaksud dengan properti syariah adalah bisnis properti, di mana tata cara pembuatannya, tata cara produksinya, ya, kemudian tata cara pemasarannya dan tata cara penjualannya itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau hukum syariah. Jadi tidak hanya sebatas label, tidak hanya sebatas jualnya tidak menggunakan bank, ya, terutama bank konvensional, atau menjualnya tidak dengan cicilan, tapi jualnya cash. Tapi semua tahapan, ya, semua tahapan di dalam bisnis properti syariah, dari mulai proses produksi, dari mulai proses pengolahan, ya, dari mulai akuisisi lahan, pendirian rumah, proses pemasaran, sampai tata cara penjualannya dan bagaimana serah terimanya dengan konsumen, tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Jadi kalau kita berbicara tentang properti syariah, maka seluruh tahapan, ya, bisnis properti syariah harus berkesesuaian dengan syariah. Karena di lapangan ada beberapa saya temui, ya, brand properti syariah. Jadi yang syariah hanya skema penjualannya saja, ya, hanya skema penjualan saja. Tapi dari sisi pengadaan lahannya, dari sisi para foundernya, financingnya, pembiayaannya, Ya, kamu nggak boleh bawa HP. Masih banyak yang tidak berkesesuaian dengan Ya, apa? Nunggu di depan sekolah. Mohon maaf bagi hadirin yang mic-nya belum mati, yang mohon di mute terlebih dahulu. Ya, nah sekarang apa bedanya antara properti syariah tanpa bank dengan KPR bank syariah secara syariah? Nah, sebagian masyarakat meyakini bahwasanya yang dimaksud dengan properti syariah adalah properti tanpa bank saja. Ya, ada juga yang tidak mengetahui bahwasanya properti jual beli properti ternyata bisa tanpa bank, dan sebaliknya seperti itu. Jadi apa bedanya antara properti syariah tanpa bank dengan KPR bank syariah secara syariah itu sendiri? Nah, kita di sini coba mendudukan permasalahan di bidang properti syariah ini dari sudut pandang hukum, ya, dari sudut pandang hukum. Jangan ya, jadi kita himbau kepada masyarakat untuk loyal kepada syariat Islam. Jadi segala sesuatu tentang hukum harus berdasarkan pada sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang sesuai dengan dalil, sesuatu yang memang menurut fakta muamalah terjadi seperti itu, ya. Jadi bukan berdasarkan pandangan komunitas-komunitas tertentu, ya, atau organisasi-organisasi tertentu, ya. Karena kalau menurut cara pandang masing-masing kelompok atau masing-masing perkumpulan, maka tentu saja akan berbeda-beda, ya. Maka kita dudukan di sini terkait dengan properti syariah sesuai dengan kacamata hukum Islam, ya, sehingga tidak terjadi perselisihan, ya. Karena di bidang fikih muamalah ini yang namanya halal haram itu lebih mudah kita analisa, ya. Kenapa? Karena hukum asal muamalah ini mubah, ya, al aslu fil muamalat wal adat al hil wal ibahah illa maqama dalil ala khilafihi. Hukum asal perkara muamalah, ya, dan adat itu adalah mubah, halal, sampai ada dalil yang menyebabkan transaksi tersebut menjadi haram. Jadi masyarakat jangan sampai antipati dengan kata-kata seperti perbankan, ya, seperti KPR, ya, karena ini semua hanyalah sebuah produk, ya. Ini properti syariah itu sendiri juga sebuah produk, ya. Jadi sebuah produk itu tidak ada yang istilahnya mutlak haram, ya, kecuali memang produk-produk yang haram secara zat, ya, yang dikenal dengan istilah dalam fikih muamalah muharram li zatihi, seperti barang-barang miras, ya, kemudian babi, kemudian bangkai, patung, anjing, dan yang lainnya. Itu merupakan objek-objek barang yang memang diharamkan secara asal, ya, secara asli, jual belinya diharamkan secara nas, ya. Akan tetapi perkara yang lain, ya, perkara yang lain termasuk dalam hal ini properti, kemudian manufacture atau
perbankan itu sendiri. Ya, ini adalah sebuah produk muamalah, ya, produk muamalah, di mana hukum asalnya adalah mubah. Sampai ada memang terbukti ada ilat, ya, ada unsur keharaman yang masuk ke dalam produk tersebut. Sedangkan kita mengetahui bahwasanya keharaman itu tidak muncul kecuali melalui tiga pintu, ya, ini pintu riba, ya, kemudian pintu gharar, dan pintu kezaliman. Nah, pintu riba itu tidak muncul melainkan dari dua pintu juga, ya, ini riba yang berkaitan dengan hutang piutang, kemudian riba yang berkaitan dengan tukar menukar komoditi riba. Nah, adapun gharar maka itu hanya melekat pada objek transaksi, ya. Gharar hanya melekat pada objek transaksi. Jika ada transaksi yang memiliki ketidakjelasan, ya, atau mengandung unsur untung-untungan, ya, di dalam objek, ya, baik itu barangnya ataupun harganya, maka hal tersebut mengandung gharar. Atau ada kezaliman yang dilakukan, ya, ada salah satu pihak yang dirugikan. Jadi adanya ketidakseimbangan atau adanya kecurangan di dalam transaksi, ini yang dimaksud dengan kezaliman. Ya, jadi di dalam mendudukan perkara hukum kita harus sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, ya, dengan analisa, dengan penelitian, ya, tidak sekedar memandang idealisme atau pemikiran kelompok-kelompok tertentu, ya, atau organisasi-organisasi tertentu. Nah, properti syariah tanpa bank, ya, secara teknis, ya, sama dengan KPR perbankan syariah. Hanya saja di bidang properti syariah tanpa bank, ya, properti syariah tanpa bank ini memiliki dua peran, ya, memiliki dua peran atau fungsi. Fungsi yang pertama, dia berfungsi sebagai produsen, ya, berfungsi sebagai produsen, ini yang mengadakan lahan, membangun, kemudian memasarkan. Kemudian fungsi yang kedua, properti syariah tanpa bank ini dia berperan sebagai pemberi pembiayaan, ya, yang melakukan atau yang memberikan kredit kepada masyarakat langsung, ya, tanpa perantaraan pihak ketiga. Oleh karena itu, sebetulnya perbankan properti syariah tanpa bank ini harus memiliki dua manajemen yang sangat kuat, yaitu manajemen produksi dan manajemen di dalam kredit, ya, atau pembiayaan kepada masyarakat, di mana hal-hal ini meliputi bagaimana menganalisa, ya, atau men-screening calon konsumen, ya, calon nasabah, bagaimana pengelolaan kredit, bagaimana mengantisipasi kemungkinan gagal bayar. Ini membutuhkan pengelolaan atau manajemen yang khusus. Nah, adapun KPR bank syariah, ya, maka bank syariah di sini hanya berperan sebagai pemberi pembiayaan, ya. Jadi bank syariah memang secara regulasi, ya, di dunia ini tidak diperkenankan untuk terjun langsung ke dalam sektor bisnis real, ya, seperti misalnya menyetok atau menjual barang seperti industri-industri atau produsen-produsen kebanyakan. Mengapa? Ya, karena perbankan, ya, memiliki beberapa keistimewaan ketimbang perusahaan yang lain. Ya, perbankan mengetahui deposit para pengusaha, ya, mengetahui rahasia para pengusaha depositnya, juga mengetahui kapital, ya, kapital kebanyakan pengusaha yang bermuamalah dengan mereka, juga mengetahui tingkat misalnya peredaran barang di pasaran dari misalnya surat-surat seperti letter of credit, ya, jika ada orang yang mendatangkan barang seperti ekspor impor, nah, maka pihak perbankan mengetahui, sehingga karena kode etik ini perbankan tidak diperkenankan untuk terjun ke sektor bisnis real secara langsung, akan tetapi dibolehkan untuk perbankan syariah. Ini pengecualian, ya, negara-negara Islam meminta, ya, bahwasanya perbankan syariah tidak bisa mengambil keuntungan melainkan dari jalur jual beli, ya. Oleh karena itu perbankan syariah diperbolehkan secara regulasi untuk melakukan akad jual beli, tapi hanya sebatas yang sifatnya pembiayaan atau sesuai dengan pesanan, yang dikenal dengan diantaranya akad murabahah, ya, akad musyarakah mutanaqisah dan yang lainnya. Jadi yang membedakan antara KPR perbankan syariah
ya dengan properti syariah tanpa bank. Yang pertama dari sisi fungsi. Dari sisi fungsi, properti syariah tanpa bank tadi sudah kita jelaskan itu berperan sebagai produsen dan berperan sebagai pemberi pembiayaan. Adapun KPR perbankan syariah, maka ini adalah pihak yang bekerja sama dengan developer untuk menghandling proses manajemen pembiayaan saja, ya, untuk pemberian kredit kepada para nasabah. Adapun perbedaan dari sisi apakah yang ini lebih syariah ataukah yang ini lebih syariah, ya, maka di sini saya katakan tidak ada bedanya. Kenapa? Karena kemungkinan keharaman itu karena kedua belah pihak. Ya, jadi tidak ada istilahnya bank syariah lebih dominan banyak keharamannya, ya, atau banyak penyimpangannya, atau properti syariah tanpa bank lebih syariah. Tidak bisa kita katakan atau kita vonis secara umum demikian, tapi harus kita lakukan analisa secara objektif, ya, secara objektif. Karena yang berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, ya, hasil audit ya, ke beberapa developer di Indonesia, ya, properti syariah yang tanpa bank maupun yang menggandeng bank syariah, ya, ternyata kedua belah pihak sama, ya, statusnya. Di properti syariah yang tanpa bank sendiri ternyata masih banyak akad-akad yang mengandung riba, ya, meskipun labelnya properti syariah tanpa bank, labelnya tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad batil, tapi setelah diaudit, ya, ternyata masih banyak yang mengandung akad riba, yang goror, zalim, dan yang lainnya. Begitu pula di perbankan syariah, ya, memang banyak sekali faktor yang menyebabkan penyimpangan itu terjadi, ya, di level bawah, ya, atau di level aplikasi, ya, karena memang fungsi controlling seorang dewan pengawas syariah, ya, itu membutuhkan memang lebih payung hukum yang lebih besar, ya, karena DSN MUI sendiri selaku pihak yang diambil fatwanya sebagai acuan bagi SOP perbankan syariah, ya, itu tidak bisa atau sampai sekarang belum memiliki fungsi controlling yang sangat komprehensif, ya, sampai memantau transaksi-transaksi yang ada di kantor cabang atau kantor cabang pembantu atau yang beredar di masyarakat, sehingga memang butuh peran serta masyarakat, ya, untuk melakukan delik aduan, untuk melaporkan, untuk negosiasi, ya, kepada pihak perbankan tentang akad-akad yang memang tidak berkesesuaian dengan syariah. Juga dari faktor sumber daya manusia, ya, SDM dari lembaga-lembaga ini masih sangat kurang, ya, untuk merekrut para SDM yang memang memiliki background dan keahlian di bidang fikih muamalah, ya, di dalam syariah. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh saling mengklaim, ya, tidak boleh saling mengklaim bahwasanya properti syariah yang non bank itu lebih syariah daripada properti yang menggunakan bank syariah, atau bank syariah sendiri juga tidak boleh mengklaim bahwasanya properti dengan menggunakan bank itu lebih syar'i ketimbang properti yang tanpa bank. Dua-duanya berkemungkinan sama, ya, baik properti syariah tanpa bank ataupun properti yang menggunakan bank syariah, ya, kedua-duanya sama-sama berpeluang untuk melakukan keharaman, dan itu terbukti di lapangan, ya, bahwasanya akad-akad baik itu properti syariah tanpa bank atau KPR perbankan syariah masih sering ditemui terjadi penyimpangan. Nah, karena itu mari kita bahu membahu bersama-sama, ya, menciptakan iklim ekonomi syariah ini lebih baik lagi, ya. Nah, sekarang masuk ke materi inti, ya. Kita akan menganalisa kemungkinan keharaman yang muncul, yang di dalam bisnis properti syariah. Nah, bagan yang ada di hadapan para hadirin sekalian, ini saya klasifikasikan berdasarkan jenis keharaman yang mungkin masuk ke dalam proses-proses bisnis di bidang properti syariah. Yang pertama, keharaman dari pintu riba. Ya, keharaman dari pintu riba. Nah, bagaimanakah riba bisa masuk ke dalam
unsur-unsur bisnis properti syariah. Ya, bagaimanakah riba bisa masuk ke dalam proses-proses bisnis properti. Yang pertama dari kasus atau proses pemilikan lahan. Ya, dari proses pemilikan lahan banyak sekali developer baik yang menggunakan perbankan ataupun yang tidak menggunakan perbankan ini terjerumus ke dalam riba. Ya, ini terjerumus ke dalam riba. Mengapa? Karena di pemilikan lahan ini membutuhkan pembiayaan, ya, membutuhkan cash. Nah, terutama di developer properti syariah yang tidak menggunakan perbankan. Ya, kebanyakan menggunakan skema akad syirkah, ya, menggunakan skema akad syirkah. Nah, bagaimana riba bisa masuk ke dalam akad syariah, ya, yang dilakukan oleh seorang developer properti syariah. Ya, ini berdasarkan pengalaman yang saya pantau, ya, dan saya lakukan audit kepada para developer properti syariah yang tanpa bank, ya. Nah, saya secara pribadi mengapresiasi, ya, kepada para developer, ya, kepada para stakeholder di bidang bisnis properti syariah yang secara serius dan sungguh-sungguh, ya, melakukan audit, memanggil konsultan syariah, kemudian menelisik, ya, akad-akadnya, apakah ada yang bertentangan dengan syariah atau tidak, dan mau merubah dan mau memodifikasi, ya, serta bertaubat untuk lebih baik lagi di dalam membuat akad-akad agar tidak bertentangan dengan syariah. Jadi dalam pemilikan lahan banyak di antaranya developer terjebak ke dalam riba, meskipun notabene mereka menyandang brand properti syariah tanpa riba, ya, tanpa bank dan seterusnya. Pertama dari akad syirkah itu sendiri, ya, ada skema, ya, di mana developer yang tidak memiliki cash cukup untuk mengakuisisi lahan, ya, maka mereka menggandeng, ya, mereka merekrut si pemilik lahan sebagai mitra syirkah, ya, sebagai mitra syirkah. Nah, karena ketidakpahaman, ya, atau belum mempelajari fikih muamalah, ya, di awal proses pendirian developer properti syariah ini, inilah pentingnya belajar sebelum berbisnis, ya, berilmu sebelum berbisnis. Kalau sudah terlanjur melakukan keharaman kan nanti memperbaikinya agak sulit. Tapi kalau kita mempelajari di awal sehingga terjaga, ya, dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, jadi ada beberapa developer yang bermodalkan semangat, ya, terburu-buru mengeksekusi proyek, akhirnya terjerumus ke dalam riba, ya, padahal brand propertinya adalah properti syariah, ya, dan tanpa bank. Tentu saja ini akan membuat atau mencoreng nama properti syariah itu sendiri. Jadi ada beberapa developer merekrut si pemilik lahan sebagai mitra syirkah, ya, di mana modal tanah diakui sebagai hissah, ya, atau modal syirkah si pemilik tanah. Jadi mitra syirkah atau si pemilik lahan sebagai pemodal, ya, modalnya dalam bentuk lahan, dalam bentuk barang, kemudian developer modal biaya operasional. Nah, secara bersama-sama mengelola sebuah proyek properti yang akan dijual kepada masyarakat dengan skema cicilan langsung, ya, kepada developer. Nah, permasalahan muncul, ya, ketika si pemilik tanah yang belum paham tentang fikih muamalah, ya, kemudian si developernya juga meminta kepastian pengembalian nilai lahan dalam waktu tertentu, ya, meminta kepastian pengembalian nilai lahan dalam waktu tertentu, tidak berdasarkan risiko penjualan yang ada di lapangan. Jadi misalnya dalam beberapa tahun, 3 tahun atau 5 tahun atau sekian tahun, pokoknya nilai lahan harus dilunasi senilai harga jual sekian, ya, harga jual sekian. Baik proyeknya baik sudah sold out 100% ataupun belum, ya, maka dalam waktu misalnya sekian tahun nilai jual lahan harus dibayarkan dalam rentang waktu tertentu. Kemudian sambil menunggu proses pelunasan harga lahan dari developer, ya, selama belum dilunasi,
maka si pemilik lahan berhak mendapatkan bagi hasil sekian persen, ya, karena menyetorkan tanahnya sebagai tanah syirkah, ya. Nah, skema seperti ini merupakan skema riba, ya. Skema seperti ini merupakan skema riba. Mengapa? Karena menggunakan dua konsekuensi yang berbeda antara konsekuensi jual beli dengan konsekuensi akad syirkah, ya. Seolah-olah akad ini sesuai dengan syariah, padahal ini adalah akad riba. Nah, di mana titik ribanya? Ya, di mana titik riba pada skema seperti ini? Ya, apakah ada para hadirin yang bisa menjawab? Ya, saya ingin interaktif ya kajian ini agar terbuka diskusi yang hidup, ya, diskusi yang lebih bermanfaat untuk para hadirin. Siapa yang bisa memberikan jawaban, insya Allah nanti saya berikan hadiah. Jawaban terbaik akan saya berikan hadiah buku saya, ya, tentang solusi modal tanpa riba. Tafadhal, raise hand atau open mic-nya. Silakan bagi yang mau menjawab, langsung dibuka saja mic-nya langsung dan menjawab. Ya, nanti host mohon dicatat siapa yang menjawab, ya, dan nanti Ya, siap, Ustaz. alamatnya untuk saya kirimkan hadiah, ya, hadiah buku. Ya. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditunjuk Silakan oleh disebutkan host, ya. namanya. Saya Muhammad Irfan dari Halo, silakan disebutkan namanya. Dari siapa? dari Sidoarjo. Halo, Halo, saya agak kurang jelas. suaranya putus-putus, kurang jelas. Iya. Iya, ya, coba yang lain yang jelas. Sudah jelas, sudah Oke, sudah jelas. jelas nih. Silakan. Saya Muhammad Irfan dari Sidoarjo, Ustaz. Muhammad Irfan. Sidoarjo. Iya. Silakan Pak Muhammad Irfan. Iya, kalau pengamatan saya mungkin ini, Pak Ustaz. Kalau syirkah itu kan berarti bagi hasilnya itu pada saat semuanya selesai, atau mungkin pada saat rumah itu terjual, kan begitu kan? Nah, kalau nanti sudah ada patokan waktunya, berarti itu kan seperti developer ini beli lahan kepada pemilik lahan. Iya. Nah, itu agak aneh, agak beda tadi. Iya. Ya, ribanya di mana, Pak? Ribanya di mana? Ribanya di ini kan berarti beliaunya menarik tambahan juga, Ustaz. Jadi misalkan awalnya syirkah dengan kalau ada penjualan beliaunya dapat pembagian hasil, ya. Itu kan sudah haknya beliaunya sebenarnya. Ya. Tapi beliaunya juga menuntut dalam waktu sekian tahun di waktu perkataan itu untuk dikembalikan nilai tertentu, berarti kan seperti ada nilai tambahannya kan di situ. Iya. Ya, intinya betul. Saya sudah menangkap jawaban dari Pak Muhammad Irfan. Jazakallahu khair. Ya, nanti mohon dicatat ya Pak Muhammad Irfan. Nanti mohon dikirimkan alamatnya ke host. Nanti akan saya berikan hadiah buku solusi modal tanpa riba. Ya, selamat Pak Muhammad Irfan. Ya, jadi betul seperti yang dikatakan oleh Pak Muhammad Irfan tadi, ya, bahwasanya akad syirkah yang digabung dengan akad jual beli, ya, maka itu akan menyebabkan riba. Mengapa? Karena di dalam syirkah itu tidak boleh ada kepastian pengembalian modal, ya. Di dalam akad syirkah, ya, tadmin ra'sal mal, penjaminan atas modal itu tidak boleh dipastikan. Artinya modal tidak boleh dipastikan kapan kembalinya, tidak boleh dipastikan atau harus kembali dalam kurun waktu sekian dan sekian, karena ada risiko, ya, ada risiko bisnis. Mungkin saja gagal, mungkin saja tidak laku, ya, atau yang lain. Mohon maaf, linknya mohon diaktifkan. Ya, baik. Ya, sedangkan di akad jual beli, yaitu kebalikannya, ya, dari akad syirkah. Di dalam akad jual beli mewajibkan adanya kepastian pembayaran, ya,
adanya kepastian pembayaran dalam tempo waktu yang ditentukan. Nah, sedangkan di dalam lahan ini statusnya sebagai objek syirkah, sebagai modal syirkah. Nah, kalau lahan dijadikan sebagai modal syirkah, maka tidak boleh ada kepastian pengembalian atau pembayaran atas nilai lahan. Nah, ini kaidahnya setiap investasi, setiap akad kerjasama atau syirkah, di mana memastikan adanya pengembalian nilai modal, ya, terutama di bidang properti ada kepastian pengembalian nilai lahan, maka sudah bisa dipastikan itu adalah akad riba, karena ini adalah akad hutang piutang. Ya, ini adalah akad hutang piutang di mana modal, ya, nilai modal, yakni nilai lahan itu wajib dikembalikan dalam rentang waktu tertentu beserta bunga bagi hasilnya. Jadi bagi hasilnya itu ibarat bunga. Kenapa? Karena hakikatnya si pemilik lahan hanya setor modal lahan, ya, yang harus dikembalikan pokoknya ditambahkan dengan bagi hasil, ya, meskipun namanya bagi hasil, hakikatnya itu adalah bunga riba. Ya, itu contoh yang pertama bahwasanya, dan ini terjadi di lapangan. Ya, ini terjadi di lapangan di developer properti syariah yang menyandang nama syariah. Nah, kemudian contoh yang lain, ya, yang saya temukan di lapangan, ya, ini ada beberapa developer yang merekrut, ya, para investor untuk mengakuisisi nilai lahan, ya, untuk mengakuisisi nilai lahan. Misalnya lahan sebidang tanah, ya, ini ditawarkan ke beberapa investor, ya, yang sudah istilahnya dibagi oleh si developer menjadi beberapa covering atau beberapa sektor yang harus dihandling oleh, misalnya untuk 10 investor, 10 covering untuk 10 investor. Nah, di mana sebetulnya investor-investor ini sejatinya mereka tidak membutuhkan rumah, ya, mereka tidak membutuhkan objek rumah, tapi karena diiming-imingi oleh developer nanti, ya, meskipun Bapak tidak butuh rumah, kami berjanji akan membeli kembali dengan nilai pertumbuhan yang lebih tinggi daripada nilai sekarang, ya, nilai nilai pembangunan yang sekarang. Misalnya kalau diperkirakan harga rumah sekarang itu 100 juta, nanti dalam waktu 3 tahun akan kami beli kembali dengan harga 200 juta. Nah, skema ini skema riba, ya. Skema ini adalah skema riba. Mengapa? Ya, tidak jauh berbeda dengan kasus yang sebelumnya. Ya, pada kasus ini hakikatnya adalah hutang piutang. Ya, pada kasus seperti ini hakikatnya adalah hutang piutang karena sang investor tidak menginginkan barang. Ya, dia hanya menginginkan modal yang ia setorkan nanti kembali dalam rentang waktu tertentu beserta tambahan bagi hasil. Ya, tentu saja ini bukan jual beli namanya, karena si investor mendapatkan kepastian, mendapatkan garansi kapan modalnya kembali, ya, ini dalam bentuk buyback garansi dari developer. Ya, makanya hati-hati jika developer menjanjikan buyback garansi kepada para nasabah atau yang disebut dengan investor, maka skema ini merupakan skema yang mengandung riba. Kemudian keharaman yang lain, ya, di sini biasanya digunakan oleh developer properti syariah non-bank untuk mengakuisisi lahan, Pada hakikatnya lahan itu kan belum dimiliki oleh developer, ya, tapi oleh developer sudah dibuat site plan, ya, site plan yang dari mereka sendiri, ya, bukan dari BPN, di kotak-kotakan kemudian dijual ke investor, ya, diiming-imingi untuk investasi. Di mana nilai investasi dari para investor ini tujuannya adalah untuk mengakuisisi atau untuk membayarkan harga lahan kepada si pemilik tanah. Ya, nah ini terkena 2 delik keharaman, yaitu yang pertama tadi skema hutang piutang dengan investor dengan adanya buyback garansi. Kemudian keharaman yang kedua menjual barang sebelum dimiliki, ya, karena lahan itu hakikatnya belum menjadi milik si developer tapi sudah ditawarkan kepada para investor. Nah, ini hati-hati. Kemudian dari unsur permodalan, ya, riba bisa merasuk, ya, ke dalam bisnis properti syariah dari unsur atau proses permodalan, ya, di mana para developer mengambil permodalan yang baik menggunakan perbankan ataupun tidak,
yang menggunakan akad-akad yang tidak sesuai dengan syariah, hakikatnya hanya utang piutang, atau menggunakan skema-skema yang memang secara vulgar ya. Saya temukan ada saja oknum developer yang ternyata permodalannya menggunakan modal perbankan konvensional. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali ya. Ini hanya mementingkan label properti syariah dari sisi penjualan, tapi tidak komitmen terhadap syariah dari sisi pengadaan barang. Ya, ini sangat disesalkan. Nah, riba pada proses permodalan ini masih ya banyak sekali terjadi karena memang ketidakpahaman akan ilmu fikih muamalah yang bermodalkan semangat ya, ikut seminar 1-2 kali tentang properti syariah, bahwasanya properti syariah itu menggiurkan dan prospeknya sangat bagus, langsung membuat brand developer ya dianggapnya lebih bisa learning by the way, akhirnya malah terjerumus ke dalam keharaman riba ya. Nah, di sini di dalam sisi permodalan ya bisa muncul riba ya dari tata cara perekrutan investor ya, baik yang perbankan ataupun yang non perbankan, di mana ada perekrutan investor dengan kepastian return, itulah yang dinamakan dengan riba ya. Perekrutan modal investor baik yang perbankan ataupun non perbankan, di mana modal ini ada perjanjian kepastian untuk dikembalikan pokoknya ya, maka ini merupakan skema riba. Ya, itu contoh riba-riba yang mungkin terjadi di proses-proses bisnis properti syariah. Kemudian goror ya, goror bisa masuk ke dalam proses apa saja ya. Goror itu masuk ke dalam unsur apa saja ya. Nah, yang pertama, goror bisa masuk ke dalam proses pengadaan properti syariah ya dari sisi objek rumahnya itu sendiri. Ya, objek rumahnya itu sendiri itu goror ya, atau tidak jelas. Jadi diantaranya contoh realnya yaitu developer ya menjual lahan ya yang belum dikuasai sepenuhnya oleh si developer. Jadi baru bayar sekian juta ya, baru bayar tempo ya, dianggapnya sudah sah ya 100% menjadi miliknya dan boleh dibuatkan set plan, boleh dibuatkan copywriting, langsung dipasarkan kepada masyarakat. Akhirnya banyak kejadian ya one prestasi yang dilakukan yang kita lihat di televisi ya. Ternyata setelah sudah merekrut banyak konsumen, ternyata tanah lahannya bermasalah, ternyata lahannya sengketa, ternyata lahannya milik PT tertentu, ternyata one prestasi yang seperti ini terjadi tidak lain sebabnya salah satunya karena tidak menggunakan kaidah-kaidah syariah ya. Karena developer sudah berani menjual lahan ya yang belum dikuasai, dan ini bertentangan dengan syarat sah jual beli ya, dimana kita kalau mau menjual barang harus menjual barang yang sudah kita miliki, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, la tabi' ma laisa indah, janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Nah, kriteria kepemilikan itu ada dua. Ya, kriteria kepemilikan itu ada dua. Yang pertama, seseorang dikatakan memiliki barang itu kalau dia menanggung resiko barang tersebut. Maksudnya menanggung resiko apa? Maksudnya barang tersebut kalau dia tidak jual, maka dia akan menanggung inventory ya. Mengendap barang asetnya tidak menghasilkan. Nah, kalau dia jual itu beresiko dia mendapatkan keuntungan. Kalau dia jualnya rugi, maka dia rugi. Ya, kalau ada bencana maka menanggung rusak, menanggung susut. Ya, jadi resiko-resiko atas objek yang dia miliki itu ditanggung. Itu kriteria kepemilikan yang pertama. Kemudian kriteria kepemilikan yang kedua, seorang dinyatakan memiliki barang kalau dia memiliki hak tasarruf. Ya, hak tasarruf, ya, ini hak mengeksekusi objek yang ia miliki ya tanpa ada pihak manapun yang mengintervensi ya atau bisa membatalkan transaksi yang dia lakukan. Ini kriteria kepemilikan yang kedua ya. Nah, inilah banyak yang tidak diindahkan oleh para aktivis di bisnis properti syariah. Jadi dianggapnya dengan dengan membayar secara cicil, secara tempo,
itu kepemilikan tanah sudah berpindah. Tidak sesimpel itu, tidak sesimpel itu. Ada hal yang sangat penting di dalam perpindahan resiko yang di dalam akad jual beli. Ini permasalahan serah terima, yakni qabd. Ya, qabd itu ada dua jenis. Ada qabd secara hukmi, secara hukum, dan ada qabd secara hakiki. Ya, secara hakiki ini barangnya berpindah. Nah, hal inilah yang disinyalir oleh sahabat Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu ya, tentang orang yang menjual barang yang belum dilakukan serah terima. Ya, beliau meriwayatkan hadis ya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Manibta ta'aman fala yabi'u hatta takbidahu." Ya, barang siapa yang menjual makanan maka janganlah ia jual sebelum ia lakukan serah terima. Wa ahsib kulli syai'in bimanzilati ta'am. Dan aku berpendapat bahwasanya segala sesuatu hukumnya sama seperti jual beli makanan. Kemudian muridnya Ibnu Abbas ketika bertanya, yaitu Tawus bertanya kepada beliau, "Kaifa, mengapa hal itu dilarang?" Zakat darahim bid darahim, itu adalah tukar menukar uang dengan uang, dirham dengan dirham. Artinya apa? Artinya penukaran uang ini adalah transaksi riba. Ya, transaksi riba. Selain mengandung gharar, juga disinyalir mengandung riba. Hal ini juga senada dengan yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam. Ya, bahwasanya ketika beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya inni ashtari buyu'an, fama yahillu minha wa ma yuharrimu alaihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yabna akhi, idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang pedagang, maka mohon jelaskan kepada saya apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan. Maka Nabi menjawab, wahai keponakanku, jika kamu hendak menjual barang, maka janganlah kamu jual barang tersebut sebelum kamu lakukan serah terima. Nah, ternyata di balik konsekuensi serah terima ini dari supplier atau dari pemilik sebelumnya, inilah yang menandakan barang tersebut sudah layak dijual atau belum. Ya. Nah, contoh tadi ya kasus terjadi one prestasi dari para developer properti syariah karena belum melakukan serah terima, ya, baru sekedar membayar DP tanah. Dia sudah melakukan copywriting, sudah melakukan penawaran kepada masyarakat dan sudah mengambil dana DP masyarakat. Padahal lahan tersebut belum dimiliki secara sempurna, ini belum dilakukan serah terima, ya. Dalam bentuk apa serah terimanya? Baik dalam secara hakiki, ya, yakni berpindah kepemilikan atau berganti nama sertifikat yang mungkin dalam hal legal lahan, ataupun secara hukum, artinya meskipun lahan itu belum lunas harus ada serah terima secara hukum melalui dokumen apapun yang menyatakan bahwasanya si developer berhak mengeksekusi lahan tersebut, ya, baik itu dengan surat kuasa jual, dengan AJB atau dengan apapun, dan tidak akan ada pihak yang menuntut pengeksekusian yang dilakukan oleh developer. Nah, kalau sudah pegang surat-surat tersebut, maka barulah itu dinamakan dengan serah terima secara sempurna, sehingga baru boleh memasarkan barang kepada masyarakat. Nah, hal inilah ya yang menjadi delik gharar, ya, bahkan bisa masuk ke dalam delik riba karena ketidakjelasan objek rumah. Ya, ketidakjelasan objek rumah. Masyarakat sudah banyak, sudah puluhan, sudah ratusan membayar DP, ternyata lahannya sebagian milik PT lain. Ternyata lahannya sebagian milik orang lain. Ternyata sengketa. Ternyata, nah, ya jadi belum ada serah terima. Nah, serah terima itu muncul jika kondisi lahan telah clear. Nah, ini yang banyak tidak diindahkan. Jadi sebatas uang DP, uang panjar, cicilan lahan itu tidak, ya belum tentu memindahkan ke pemilikan, tapi harus ada unsur qabd, yakni serah terima dalam bentuk legal apapun yang diakui oleh masyarakat setempat. Nah, itu ya. Kemudian ketidakjelasan dari unsur atau gharar, ya, gharar itu ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan. Jahalah, ya, atau gharar pada aset kerjasama. Gharar pada aset kerjasama. Para founder properti syariah, ya, ketika membentuk sebuah brand developer, ya, misalnya dengan akad syirkah, ada yang bermodalkan uang operasional, ada yang bermodalkan lahan, ada yang bermodalkan kantor, ya, dan lain-lain. Ada juga ternyata yang bermodalkan skill, ya, atau keahlian.
Nah ini ya kekeliruan yang juga sering terjadi di lapangan, bahwasanya ada peserta syirkah di dalam unit bisnis developer ini ya tidak menyetorkan modal ya atau tidak menyetorkan aset kerjasama. Padahal seseorang diakui memiliki saham di dalam bisnis kalau dia menyetorkan modal, baik itu berupa uang atau barang. Adapun keahlian maka itu tidak bisa diakui sebagai modal. Ya, kalau mau dia masuk ke dalam akad syirkah sebagai hubungannya mudharib ya, hubungannya mudharib, pihak pengelola yang dibebankan kerja, yang bermodalkan kerja, atau dia masuk sebagai karyawan yang digaji. Itu pilihannya. Jika ada para founder developer yang tidak memiliki aset, baik itu aset berupa uang atau aset berupa barang. Nah, ini jadi adanya ketidakjelasan atau goror di dalam aset kerjasama di dapur ya para developer properti syariah. Dan ini semua yang saya ceritakan sudah kejadian di lapangan. Kemudian juga ada goror dari sisi sistem pembayaran, ya dari sisi sistem pembayaran, baik developer yang menggunakan bank atau developer yang tanpa bank, sama-sama berkemungkinan dan berpeluang ya terkena keharaman ini. Ya ini menjanjikan ya kepada masyarakat ya adanya diskon dalam rentang waktu tertentu. Misalnya kalau masyarakat bayar lebih cepat ya ada percepatan pembayaran ya, maka akan ada potongan harga yang disepakati di awal kontrak. Tentu saja ini menyebabkan adanya dua harga di dalam satu kontrak jual beli ya, maka boleh saja kita memberikan diskon yang memberikan keringanan kepada para nasabah yang melunasi lebih cepat, dengan catatan tidak boleh disepakati di awal kontrak ya, agar tidak terjadi ketidakjelasan dari sisi harga. Ya, harga itu harus satu ketika kontrak jual beli, nggak boleh dua. Boleh saja ketika penawaran harga 5 tahun sekian, harga 10 tahun sekian, tapi ketika AJP, ketika kontrak, maka harga yang disepakati adalah satu harga. Jika ada dua harga, maka masuk ke dalam kategori goror. Itu contohnya. Kemudian kezoliman ya. Kezoliman juga sering terjadi di dalam proses perizinan. Ya, perizinannya ini banyaknya calo ya, banyaknya pungli di dalam proses perizinan. Ya, juga ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan hukum ya, baik hukum legal maupun hukum syariah, sehingga melakukan kezaliman di dalam perizinan. Ya, di antaranya menjual ya rumah ya, menjual objek ya yang tidak berkesesuaian dengan kondisi yang sebenarnya ya, kondisi yang sebenarnya. Jadi misalnya luas lahan yang ditawarkan sekian ya, di mana lahan tersebut ternyata belum mendapatkan putusan resmi dari BPN misalnya, dari BPN, tapi sudah keburu dipasarkan. Ternyata ada kelebihan dan kekurangan lahan. Nah, maka ini selain masih mengandung goror ya, ketidakjelasan objek yang dijual, terkadang juga adanya ketidaksesuaian spek ini dari yang ditawarkan kepada masyarakat, maka ini menyebabkan kezaliman ya. Juga sering terjadi adanya ketidaksesuaian spesifikasi di dalam produksi ya, di dalam produksi. Selain perizinan, produksi ya, di spek disebutkan akan dibangun dengan misalnya rangka baja ringan dengan bata merah, tapi pada prakteknya ternyata ada juga ya, saya temukan tidak sesuai dengan spek, dibangun dengan bata pada speknya dengan bata merah. Nah, ini ada kejadian seperti itu. Ini merupakan bentuk-bentuk kezaliman. Juga di bidang marketing ya, di bidang marketing juga banyak sekali kezaliman yang terjadi. Jadi banyak apalagi di zaman sekarang ya, banyak yang menggunakan media-media online, media-media digital ya, digital marketing. Ini menggunakan cara yang zalim ya, membuat testimoni palsu ya, kemudian membuat fake account, atau membeli akun-akun yang sudah followernya KM ya, followernya sudah banyak,
dibeli agar terlihat brand propertinya ini sudah dikenal, ya sudah dikenal oleh masyarakat, sudah banyak konsumennya. Ya, ini menimbulkan trust, menimbulkan kepercayaan yang lebih kepada masyarakat. Karena akun-akun media sosialnya ternyata followernya sudah miliaran, sudah ribuan, sudah jutaan. Padahal ternyata follower-follower itu dari hasil jual beli. Nah, ini merupakan bentuk kezoliman dan penipuan ya penipuan reputasi kepada konsumen, artinya kemudahan publik. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kezoliman di bidang marketing. Juga banyaknya kezoliman ya dari para stakeholder di bidang properti syariah ini terhadap marketing ya yang sudah melakukan penjualan. Ini adanya keterlambatan pemberian fee marketing, adanya pengambilan hak marketing ya. Yang sering terjadi itu ya merekrut para marketing freelance ya, agensi-agensi misalnya dengan akad kerjasama, dengan akad syirkat. Ketika marketing freelance-nya closing, maka dia wajib sharing pendapatan closingnya kepada agensi. Tapi ketika agensinya closing pribadi, tidak men-share pendapatan closingnya kepada para marketing yang lain. Ini merupakan bentuk kecurangan ya dan kezaliman di dalam proses marketing ya. Nah, itu hanya sebagian contoh saja, sebagian contoh-contoh keharaman-keharaman yang pernah kami temukan ya, dan ternyata sering juga terjadi di lapangan dari bentuk riba, gharar ya, dan kezaliman yang masuk ke dalam proses-proses bisnis properti syariah. Nah, dari sini kita harus membuka pikiran kita bahwa ternyata keharaman itu bukan milik brand tertentu ya. Keharaman itu bukan milik lembaga tertentu. Ya, contohnya ya ada yang mengklaim bahwasanya bank itu nggak selamanya nggak akan syariah ya, bahwasanya syariah itu yang nggak pakai bank. Tapi pada faktanya pihak-pihak yang mengklaim ya, yang melabeli diri mereka dengan syariah masih banyak melakukan tidak bisa terbebas dari keharaman-keharaman yang tadi kita sebutkan ya. Ini artinya maka kita harus introspeksi ya, bahwasanya tidak ada brand ya atau lembaga manapun yang mengklaim bahwasanya dirinya bebas ya dari penyimpangan, bebas dari mengklaim 100% syariah ya, melainkan harus benar-benar dibuktikan dalam bentuk audit ya, dibentukkan dalam bentuk audit, data ya, dan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar klaim sepihak bahwasanya brand kami, developer kami ini sudah 100% murni syariah. Ini boleh dibilang klaim yang berlebihan ya, klaim yang lebay ya, klaim yang tidak bisa dibuktikan. Tapi harus kita berani buktikan dengan audit ya, dengan melakukan audit yang mengundang auditor syariah atau mengundang seorang pengawas syariah atau yang lainnya, agar memastikan benar-benar skema kita dari hulu ke hilir itu memang tidak mengandung keharaman. Dan andai kata memang terjadi keharaman itu segera bisa diperbaiki. Nah, saya di sini mencoba memberikan input kepada para hadirin, kepada masyarakat, jangan kita saling mengklaim bahwasanya kita lah yang lebih syariah dari brand lain, bahwasanya kita lah yang lebih syariah dari pihak lain, atau yang developer syariah tanpa bank, kami pasti lebih syariah daripada developer yang menggunakan bank, atau developer yang menggunakan bank, kami pasti lebih syariah ketimbang developer yang tanpa bank, karena kami auditor syariahnya jelas, sedangkan mereka auditor syariahnya tidak jelas. Tidak boleh saling seperti itu ya. Semua pihak berpeluang untuk melakukan penyimpangan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama saling sokong, saling mengingatkan ya, dengan sistem yang bagus bahwasanya tidak ada pihak yang terbebas dari penyimpangan syariah, baik itu developer yang menggunakan perbankan ataupun developer yang tidak menggunakan perbankan atau bank itu sendiri. Karena ternyata faktanya developer yang menggunakan tagline tanpa bank, tanpa riba ya, ternyata ada riba ya. Jadi tidak terbebas dari kesalahan. Maka mungkin kedepannya harus dimodifikasi tagline-nya ya, tanpa bank misalnya kita modifikasi tanpa bank riba, tanpa denda mutlak ya, dari manapun tidak boleh, tanpa sita yang zolim ya, contohnya seperti itu.
Karena sita, ya ini hanya contoh saja ya, saya sedikit kritisi tagline-tagline para developer, karena sita itu sebetulnya sudah sesuai dengan syariat. Jadi mohon dibedakan kepada masyarakat, ya, slogan-slogan seperti ini. Ada slogan yang sifatnya copywriting untuk marketing, ada slogan yang memang tagline ya, seharusnya itu hanya itulah memang dalil atau agama, sehingga tidak menyebabkan mispersepsi oleh masyarakat. Karena tidak bisa saya pungkiri sebagian masyarakat terpengaruh ya atau meyakini slogan-slogan ini sebagai agama ya, sebagai agama. Contoh, tanpa bank itu maksud masyarakat, ada sebagian masyarakat yang meyakini tanpa bank itulah agama, artinya yang menggunakan bank itu enggak syariah ya. Nah, ini paradigma yang keliru. Kemudian ada tanpa sita. Oh, berarti kalau ada yang menggunakan sita itu enggak syariah. Nah, ini jadi mohon dibedakan antara tagline atau slogan yang sifatnya memang agama atau tagline yang sifatnya memang promosi. Ini harus dibedakan ya. Contoh tanpa sita. Padahal di Islam itu sita itu sesuai dengan syariah, bahkan Allah cantumkan di dalam di akhir surah Al-Baqarah ya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu dalam keadaan safar dan tidak mendapatkan seorang notaris, maka hendaknya ada barang jaminan yang ditahan. Ya. Nah, apa fungsi barang jaminan ini? Barang jaminan berfungsi untuk disita. Ya, ketika yang bersangkutan, yang berhutang tidak mampu membayar atau tidak ada kejelasan di dalam pembayaran. Ya, jadi sita itu sesuai dengan syariah, tapi yang tidak diperbolehkan adalah sita yang zolim seperti yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Ya, barang disita, ya kemudian dijual dengan dilelang dengan harga murah, semua hasil lelang diambil oleh pihak perbankan. Nah, inilah yang zolim. Adapun sita yang sesuai dengan syariah, jika memang nasabah tidak sanggup membayar, maka barang jaminannya akan kita jual secara bersama-sama, ya tentu saja dengan izin si pemilik rumah. Kemudian hasil penjualannya sebagian digunakan untuk melunasi hutang, sebagiannya akan dikembalikan kepada si pemilik barang tersebut. Nah, itulah sita yang adil ya, yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, inilah contoh-contoh ya transaksi yang mengandung atau proses-proses di dalam bisnis properti syariah yang bisa terkena unsur riba, gharar, dan kezaliman. Tidak menutup kemungkinan ada jalur yang lain atau ada contoh-contoh kasus yang lain. Karena itu saya harapkan partisipasi aktif dari para hadirin ya, untuk mengabarkan, untuk memberikan contoh kasus agar bisa kita bedah dan kita analisa pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini ada satu hal yang penting lagi yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin. Nah, ini akad-akad syariah di dalam bisnis properti syariah. Nah, ini saya tampilkan saja seluruhnya ya, tentang akad-akad syariah di dalam bisnis properti syariah. Ini akad dari developer ke bawah ya, kepada konsumen, marketing. Ya, untuk materi lanjutan ya memang juga kita harus mengetahui ya, mungkin ini khusus developer ya. Kalau majelis kali ini sifatnya umum, masyarakat umum, baik yang developer, baik yang marketing, baik yang konsumen ya. Tapi kalau di kelas yang khusus developer mungkin harus mengetahui materi tambahan, yakni akad-akad antara developer dengan para kolega, ya, ini para investor, mitra bisnis ya, dan yang lain itu dari developer ke atas. Tapi di forum ini kita akan menjelaskan akad-akad dari developer properti syariah ke bawah. Ya, ini yang pertama akad terhadap konsumen. Ya, akad terhadap konsumen baik dengan perbankan maupun tanpa bank. Di sini saya klasifikasikan. Dengan perbankan yang pertama itu bisa menggunakan akad istisna ya. Ya, ini pesan inden dan sampai sekarang alhamdulillah ya, saya sudah lihat akad-akad perbankannya. Ternyata memang perbankan syariah masih menerima untuk ya developer properti syariah menjual unit inden ya, artinya pesan bangun kepada masyarakat dengan perantaraan perbankan syariah. Ya, ini menggunakan akad istisna. Kemudian juga bisa menggunakan akad murabahah kalau memang rumahnya ready stock. Ya, tidak boleh sekali lagi menjual objek rumah dengan akad murabahah jika rumahnya inden ya, jika rumahnya inden, karena akad murabahah adalah untuk barang jadi di mana barang harus sudah ada ya sebelum diakadkan murabahah. Kemudian juga perbankan biasa menawarkan kepada masyarakat dengan akad MMQ, dengan akad musyarakat mutanaqisah. Nah, apa bedanya dengan akad murabahah?
kalau akad murabahah itu adalah akad jual beli, ya ini simpelnya developer punya rumah atau punya lahan, dibeli dulu oleh perbankan, ya dibeli, di mana sebelum kerjasama ini ada yang namanya PKS, ya perjanjian kerjasama antara pihak developer dengan pihak perbankan terkait proses-proses yang akan dilakukan jika ada nasabah yang membeli rumah. Ya, kalau murabahah maka perbankan diharuskan membeli rumah dulu, ya dengan kesepakatan jual beli apapun bentuk legalitasnya, ya pada developer. Kemudian baru dibolehkan menjual kepada masyarakat. Nah, juga maka bentuknya nanti hubungan masyarakat kepada pihak perbankan selaku manajemen pembiayaan, bayar cicilan, ya, manajemen kredit, penagihan dan yang lainnya dengan pihak perbankan. Maka masyarakat memiliki hutang kepada atau tagihan jual beli kepada perbankan. Adapun menggunakan akad musyarakah mutanakisah, ini skemanya perbankan bersyirkah dengan nasabah untuk sama-sama membeli rumah yang dimiliki oleh developer. Nah, skema ini lebih syar'i. Mengapa saya katakan lebih syar'i? Karena perbankan ya lebih sesuai dengan iklim perbankan di Indonesia, di mana bank itu cenderung nggak mau beli, ya tapi maunya hanya ngasih duit saja. Nah, menggunakan akad musyarakah mutanakisah, ketika nasabah dengan perbankan berakad, ya maka boleh saja baik perbankan ataupun nasabah, ya yang mana duluan uangnya yang disetorkan kepada developer, ya mau bank mengucurkan dana ke rekening nasabah, ya selama sudah berakad syirkah maka mereka istilahnya patungan, ya patungan untuk membeli sebuah aset, ya di mana nasabah nanti berkomitmen, ya untuk jika tidak ada halangan, ya tidak ada force majeure seperti sakit, PHK atau bencana, maka nasabah dibuatkan surat janji untuk membeli saham kepemilikan milik perbankan. Itu adalah ringkasan akad musyarakah mutanakisah. Adapun akad di developer yang tanpa bank, maka juga di sini sering menggunakan akad istisna. Ya apapun modelnya, karena ada sebagian pihak yang mengharamkan akad istisna untuk objek properti, ya padahal secara legal syariah, secara standar syariah internasional, akad istisna untuk objek properti ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Jadi di dalam keuangan syariah itu ada standarnya, ada ISO-nya. Ya ada ISO. Di dalam bisnis kalau kita selaku developer maka harus menyesuaikan dengan legal syariah. Ya, kalau di industri itu ada ISO untuk standar internasionalnya, kalau di standar lokalnya ada SNI, ya. Nah, tapi kalau di bidang keuangan syariah untuk lokalnya ada DSN MUI, untuk standar internasionalnya ada AAOIV namanya, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, itu dalam standar tersebut penggunaan akad istisna untuk objek properti ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Kemudian bagi developer tanpa bank yang sudah ready stock menggunakan akad baik at-tafsid, ya menggunakan jual beli kredit secara langsung kepada pihak developer. Nah, itu akad yang terjadi antara developer dengan konsumen, ya baik yang menggunakan perbankan ataupun tidak menggunakan perbankan. Ya, kemudian akad terhadap marketing, ya akad terhadap marketing ada yang menggunakan akad wakalah, ya akad wakalah ini akad agensi, ya kalau memang di masyarakat kita istilah agen, ya marketer, broker, ya dropshipper, reseller ini saling tumpang tindih, ya. Maka kita kembalikan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasanya makna wakalah itu adalah agen, ya agensi yang sebenarnya itu harusnya akadnya wakalah, ya bukan broker. Inilah sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, apa bedanya antara wakalah dengan samsarah yang di bawahnya ini dengan broker? Adapun wakalah maka dia berhak melakukan eksekusi terhadap objek wakalah. Objek wakalahnya dalam bisnis properti apa? Ya rumah itu sendiri. Artinya kalau pihak developer menunjuk wakalah jual atau agensi untuk melakukan jual beli kepada konsumen, maka agensi tersebut berhak melakukan AJB langsung kepada konsumen, ya melakukan penjualan, mengeksekusi rumah, melakukan negosiasi, yaitulah berhak menentukan harga sesuai dengan arahan developer. Inilah akad wakalah yang hakiki.
ya, akad wakalah. Kemudian Anda juga menggunakan akad samsara, ya, akad broker, di mana broker ini sebetulnya tidak menjual barang, dia hanya sebagai boleh dibilang konsultan properti, ya, yang akan memberikan masukan kepada masyarakat atau kepada konsumen terkait properti yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan budgetnya, ya, yang budgetnya sesuai dan produknya juga sesuai. Nanti berakad langsung dengan developer, ini dinamakan dengan broker. Jadi dia hanya penjual jasa, atau konsultan agar masyarakat atau konsumen memilih produk yang sesuai dengan keinginannya, baik secara spesifikasi juga secara harga yang sesuai dengan budgetnya masing-masing. Ini samsara, ya, ini namanya samsara. Juga ada akad terhadap marketing dengan akad ijarah, ini dengan penggajian, pengupahan, di mana marketing dalam waktu tertentu, misalnya sebulan sekali mendapatkan sejumlah gaji, baik dia closing ataupun tidak closing. Nah, inilah akad ijarah namanya. Terkadang ada juga yang menggunakan penggabungan, ya, penggabungan, ada akad ijarah, juga ada akad jualah misalnya, atau merangkap sebagai broker juga ada, ya. Jadi selain mendapatkan gaji, kalau dia closing juga mendapatkan fee closing, ya, itu boleh saja seperti itu. Nah, ini contoh akad-akad yang terjadi antara developer dengan pihak marketing, ya. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa sering terjadi penyimpangan di bidang marketing, ya, bahwasanya ketika marketing freelance closing ternyata terlambat, ya, diberikan fee kepada mereka dengan alasan bahwasanya memang dari developernya juga telat, maka agensi juga masih marketing freelance juga telat. Nah, ini tidak bisa seperti itu, ya. Jadi telat atau tidaknya ini tanggung jawab siapa, kita bisa lihat dari akadnya. Ya, kalau akadnya ijarah, ya, si agensi menggaji marketing freelance, ya, atau berakad dengan jualah, ya, kepada marketing freelance. Pokoknya kalau kamu jual closing, kamu dapat fee sekian persen. Nah, maka berarti penanggung jawab upah itu adalah dari si agensi, jangan diserahkan kepada developer. Jadi kalaupun dari developernya telat, maka agensi wajib memberikan upah, ya, menalangi dulu, ya, kalau memang si marketing freelance sudah closing. Ini kalau akadnya ijarah atau jualan, ya. Tapi kalau akadnya syirkah dalam kerja, ya, atau kita kenal dengan istilah syirkah abdan. Ya, yuk saya selaku agensi merekrut para marketing freelance, ya. Kita bekerja bersama-sama, kita syirkah bersama-sama, kita jual satu objek ini, ya. Kita dapat fee dari developer 5%, nanti saya 3%, Anda 2%. Ya, maka ini ditanggung bersama, ya. Tanggung bersama. Kalau fee-nya telat, ya sama-sama telat. Jangan nuntut ke agensi, tapi kita sama-sama nuntut ke developer. Ini kalau akadnya syirkah, ya. Nah, bagi-bagi tugas, misalnya agensi menghandling tim support, ya, kemudian punya license, punya co-working space, ya, kemudian ada tim surveinya, kemudian kalau si marketing freelance hanya handling digital marketing, kemudian memprospek konsumen, ya, customer services dan yang lainnya, sehingga mereka bersyirkah. Ya, jangan terjadi kezaliman. Giliran marketing freelance closing harus share ke agensi, tapi giliran agensi yang closing tidak share kepada marketing freelance. Ini hal yang tidak adil, ya. Nah, itu contoh akad, ya, dari bidang properti syariah dari mulai developer ke bawah, baik kepada konsumen maupun kepada marketing. Ya, baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk memperdalam materi, mungkin nanti bisa dibuka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh host atau moderator. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah alamin. Jazakallah khair Ustadz Ahmad Suryana atas paparan materinya. Mungkin kita batasin aja pertanyaannya, yaitu hanya 3 pertanyaan saja, ya kan. Jadi monggo bagi yang mau bertanya, ya, raise hand dulu, kemudian nanti bisa langsung pakai mix. Silakan, Pak Fadol. Silakan bagi yang mau bertanya. Bisa langsung hidupkan mic-nya, sebutkan namanya. Ya, diutamakan via voice, ya. Kalau di chat kadang saya tidak bisa baca. Ya, kalau di via voice ada,
Baik. Diutamakan Apa? voice dulu. Kasetnya di anu, dan nyoba, saya panjang. Oh, yang bertanya aja. Bertanya aja, yang nggak bertanya di unmute. Di mute. Ya, boleh raise hand dulu atau langsung open mic, silakan. Silakan Mas Irwan Hermawan, sebutkan nama sama asalnya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iwan. Ya, saya sekarang domisilinya ada di Balikpapan, di Kalimantan Timur. Ya. Untuk yang lain mohon di mute ya. Ya. Suaranya kayaknya ini ya, feedback ya. Suaranya jelas ya Ustadz ya? Iya, karena Jelas. suaranya jelas. Seperti fit. Oh iya. Iya, karena ada mic yang mungkin terbuka agak tadi. terlambat gitu. Oh iya sih. Saya mungkin tadi agak terlambat Ustadz, jadi mungkin belum mengikuti semua. Mohon izin Ustadz mau tanya, dari materi yang disampaikan tadi, kami yang masih baru mau mulai ini bisa dikatakan sebagai apa ya, modal yang sangat terbatas ya. Mungkin ada solusi nggak Ustadz? Artinya dengan modal yang sangat terbatas ini, kalau melihat apa namanya cara pengelolaan dana mulai dari peminjaman, kita kan memang khawatir jadi jatuhnya riba ya. Dengan minimnya pengetahuan kami ini, kami butuh solusi Ustadz. Bagaimana? Apakah dengan cara syirkah yang baik itu seperti apa, dengan pemilik lahan, atau mungkin dengan meminjam dana melalui lembaga-lembaga keuangan itu seperti apa, atau melalui investor itu seperti apa Ustadz? Mungkin kiranya butuh solusi yang bisa mencerahkan bagi kami yang masih baru memulai Ustadz, atau bisa dibilang modalnya sangat minim sekali. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan dari Pak Wan ini memang tadi materi yang saya ini materi khusus sebetulnya ya, dari materi yang berkaitan dengan developer ke atas ya, pada para investor, para mitra bisnis ya. Ini memang butuh pelatihan khusus atau mungkin butuh pertemuan tambahan ya, untuk menjelaskan tentang akar-akar apa saja yang mungkin bisa diambil oleh seorang developer untuk menjalankan bisnis properti syariah. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau mau rinci memang harus ada, mudah-mudahan nanti ada ya, ada waktunya untuk training lanjutan. Tapi tidak apa-apa. Secara sekilas mungkin akan saya jawab secara umum. Akar-akar yang bisa dilakukan ini tergantung objek. Ya, jadi tidak bisa semua developer kita samaratakan. Ya, tidak bisa semua developer kita samaratakan. Misalnya semua harus menggunakan akar syirkah. Tidak bisa seperti itu. Tergantung kondisi si developer itu sendiri, tergantung environment yang ada di lingkungannya masing-masing. Misalnya, tentu saya tidak sama antara instrumen permodalan yang akan digunakan oleh developer di sekitaran misalnya Jakarta atau Jabodetabek ya, atau Jawa Timur dengan lingkungan developer yang ada di Balikpapan. Ya, tentu saya tidak sama. Ya, misalnya rekan-rekan yang ada di Jabodetabek lebih mudah mendapatkan akses untuk permodalan dari misalnya perusahaan-perusahaan swasta ya, perusahaan BUMN yang mereka kooperatif dengan akar-akar syariah. Ada yang seperti itu ya. Saya membina beberapa developer di Jabodetabek yang ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta yang sebetulnya mereka tidak ada label syariah, tapi sangat kooperatif ya untuk menjadi investor dengan akar-akar yang sesuai dengan syariah. Nah, jadi tidak bisa kita pastikan Bapak harus menggunakan akar ini, menggunakan akar itu, atau harus menggunakan akar syirkah. Tidak harus ya. Bahkan penggunaan akar syirkah untuk berbagai macam akar bisnis ini justru akan membahayakan. Ya, jika tidak disesuaikan dengan kondisi dan environment masing-masing bisnis, ya, karena akar syariah itu ibarat senjata, ya, akar syariah itu ibarat senjata. Kalau kita salah memilih senjata atau tidak bisa menggunakannya, ya, bukan kita tidak bisa menang, justru akan menyebabkan kita sendiri terkena imbasnya atau terkena bahaya. Jadi saya beberapa kali menemukan developer properti syariah yang tanpa bank, ya, itu sembarangan menggunakan akar syirkah.
ya sembarangan menggunakan akad syirka, akhirnya malah mengalami kebangkrutan karena ternyata tidak sesuai ketika akad syirka itu diinstal ke dalam bisnisnya. Contoh seperti ini. Kita hanya membutuhkan biaya untuk akuisisi lahan, ya, kita biaya untuk akuisisi lahan. Sedangkan perusahaan kita sudah istilahnya settle, ya, sudah mapan, proyek sudah banyak, ya, kita hanya buka proyek baru nih, ya, kita hanya buka proyek. Nah, makanya tidak bisa disamakan juga antara developer baru dengan developer yang sudah lama, ya, akad bisnisnya nggak bisa disamakan. Misalnya kita sudah developer lama, proyek sudah banyak, mau membuka proyek baru misalnya, membuka proyek baru. Nah, kita membuka peluang misalnya investasi akad mudorobah, misalnya membuka akad mudorobah, di mana dana mudorobah tersebut nilainya misalnya kita hanya butuh misalnya untuk pengelolaan proyek 1 miliar, misal, ya. Sedangkan aset induk perusahaan holding kita sendiri itu asetnya sudah biasanya jauh lebih besar dari itu. Tapi kita hanya butuh 1 miliar untuk menghandling proyek yang satu ini. Akhirnya kita membuka peluang akad mudorobah atau syirka atau mudorobah, ya, yang lebih ekstrim, membuka peluang akad mudorobah. Di mana dana mudorobah ini, ya, dimasukkan ke modal induk, ya, dimasukkan ke perusahaan. Nah, ini tentu saja akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan akad mudorobah, kalau modal mudorobah tersebut dimasukkan ke modal induk perusahaan, maka ini namanya akuisisi perusahaan, ya, diakuisisi. Artinya kita menjual perusahaan ke orang lain. Maka sangat disayangkan kalau kita kebutuhan permodalannya hanya sedikit dan nilai perusahaan kita sudah besar, ya, value-nya, kita memasukkan dana mudorobah ke kapital induk, ini sangat merugikan. Ya, ini menyebabkan perusahaan kita diakuisisi oleh pihak lain. Maka dana mudorobah jangan dialihkan ke modal induk, tapi dialihkan ke modal sub project saja, ke project A, project B, ya, project C. Jangan dialihkan ke perusahaan induk, jangan. Nah, kemudian hal yang juga menentukan pemilihan instrumen pembiayaan itu keperluannya. Kalau keperluan kita hanya untuk sewa kantor, ya, atau hanya untuk akuisisi lahan, maka sebisa mungkin, ya, karena itu ada objek yang bisa diperjualbelikan, menggunakan akad jual beli, ya. Ini bisa dengan akad murabahah, ya, atau bisa dengan akad jual beli tempo, atau yang dengan akad murabahah lebih baik. Dan ini banyak diaplikasikan oleh para developer di Jabodetabek menggunakan akad murabahah, ya. Ini mencari investor, baik itu perbankan, lebih mudah ke yang non perbankan, ya, perusahaan-perusahaan swasta atau anak-anak perusahaan BUMN itu banyak ternyata perusahaan yang bergerak di bidang investasi, karena mereka mengelola dana karyawan, ya, mengelola dana pensiun, mengelola dana, nah itu mereka menggelontorkan dana-dana itu ke bisnis real, dan mereka mau dengan akad syariah. Nah, ini sudah diterapkan di beberapa rekan developer, ya. Nah, mereka skemanya bagaimana? Mereka membeli terlebih dahulu objek lahan, ya, kemudian dijual kembali secara kredit kepada atau secara bertahap kepada developer. Nah, ini bisa. Nah, jadi, apa benefitnya menggunakan akad jual beli? Ya, instrumen pembiayaan yang menggunakan akad jual beli diantaranya akad murabahah. Benefitnya adalah si investor tidak akan turut campur, ya, di dalam manajemen perusahaan, ya, karena hubungannya adalah B2B, bisnis. Ya, hubungannya adalah jual beli putus. Jadi seorang investor tidak berhak mengatur-ngatur, apalagi mengintervensi manajemen perusahaan, ya. Kemudian yang kedua, benefit menggunakan akad murabahah itu lebih mudah untuk mencari investor. Ya, mengapa? Karena dengan hubungan jual beli, si investor tidak perlu khawatir akan gagal atau tidaknya sebuah proyek kita. Kenapa? Karena hubungannya jual beli. Mau proyek developer bangkrut, mau jalan terus, mau ada halangan, mau kena bencana, pokoknya saya sudah jual lahan ke Anda harus bayar secara cicil. Nah, itu. Jadi seorang investor dengan akad jual beli murabahah diantaranya tidak menanggung resiko kegagalan proyek, dan ini lebih nyaman bagi si investor yang memang tidak menginginkan atau takut terhadap resiko bisnis. Ya, mungkin itu singkatnya Pak Iwan, ya. Nah, jadi tidak bisa kita pastikan soal developer itu kamu harus menggunakan akad ini, tapi harus dianalisa terlebih dahulu, ya,
Nah, inilah sebetulnya materi lanjutan ya, tata cara penganalisaan atau pemilihan instrumen permodalan yang cocok ya bagi bisnis kita masing-masing, karena banyak hal atau banyak faktor yang menentukan. Jadi faktor developernya itu sendiri, kemudian faktor environment-nya, faktor legalitas, faktor kebutuhannya, faktor jumlah nilainya, faktor apakah developernya ini baru ya newbie ya atau sudah project kesekian. Itu akan menentukan instrumen apa yang kita akan ambil ya bagi bisnis kita. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jangan sembarang terjun ya, ini bahaya sekali. Bermodalkan ikut seminar properti syariah, langsung semangat, langsung bikin project, ini bahaya. Bahkan tata cara pemilihan permodalan itu ada ilmunya tersendiri ya. Pemilihan akad itu jadi saya sangat menyayangkannya sebagai kalangan yang tahunya cuma akad syirkah saja. Yang tahunya cuma akad syirkah aja. Jadi pakai itu terus. Padahal instrumen permodalan itu sangat banyak dalam syariat Islam. Kalau tidak cocok, maka jangan disarankan akad syariahnya. Terkadang memang kita yang tidak pandai memilih instrumen syariahnya. Kita yang tidak pandai menginstal atau memilih instrumen pembiayaan yang cocok. Itu jadi terkadang kok sudah pakai akad syariah kita masih gagal gitu. Jadi bukan salah akad syariahnya, tapi kitanya yang belum mengilmui, yang belum memiliki ilmu untuk menggunakan instrumen-instrumen permodalan yang sesuai dengan syariah, yang sesuai dengan bisa diinstal ke dalam bisnis kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira jelas ya Pak Iwan. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah jelas Ustadz. Iya. Jazakallah khair. Iya, alhamdulillah. Wa jazakallah khair. Baik, yang lainnya? Ya, insya Allah satu lagi ya. Dua lagi ya. Tapi yang dari sisi marketing agency ini ada, coba langsung bertanya aja ya dari sisi marketing agency apa itu terkait yang chat ke saya untuk misalnya fee-nya itu misalnya di-upgrade, harga jualnya itu di-upgrade oleh agensi, apakah boleh tidak tadi itu. Coba yang tadi chatting sama saya langsung bertanya aja, silakan. Ya, itu ada yang raise hand Pak, ada yang raise hand dari Salma Property. Ya silakan, yang raise hand dan via voice. Silakan, Mbak Viva. Ya. Dari Kalimantan nih, silakan Mbak Viva. Silakan langsung di. Silakan Mbak Afifah langsung bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Mau bertanya, kami dari bagian marketing, misal apakah ada batasan dalam memasarkan produk properti, misalnya dari segi aurat dan dari segi musik, misalnya memakai video dengan memakai musik kayak gitu Ustaz. Apakah ada tata cara marketingnya, tata cara promosinya? Apakah ada batasan-batasannya begitu? Nggih. Iya. Sekian ya, Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya, baik. Mbak yang bertanya tadi, Mbak siapa tadi namanya? Salma. Ya. Salma Property. Iya, baik. Untuk teknis pemasaran, ya maka tentu saja sebagai developer yang menggunakan brand syariah atau marketing atau agensi yang menggunakan label syariah tidak boleh memasarkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariah. Saya memang tidak boleh menggunakan video-video promosi ya yang menggunakan back sound musik-musik ya, musik-musik yang diharamkan secara syariah. Kemudian tidak boleh menampakkan aurat wanita ya, aurat wanita. Maka ini tentu saja tidak pantas ya, atau tidak diperkenankan di dalam promosi marketing, apalagi produk-produk yang menggunakan label syariah. Ya, maka sebaiknya kita bisa kok promosi dengan menggunakan motif-motif yang lain ya, seperti gambar rumahnya atau pohonnya, gambar fasilitasnya ya, atau backsound natural yang lain ya, seperti vokal efek, yaitu banyak juga di internet ya, bisa menggunakan vokal efek, bisa menggunakan suara-suara natural ya. Jadi banyak alternatif yang bisa kita gunakan untuk media-media marketing. Tidak harus menggunakan musik atau tidak harus menggunakan tampilan-tampilan yang menampakkan aurat wanita.
Ya, jazakallah khair. Tinggal satu lagi nih. Mungkin saya silakan. nampaknya yang ngechat saya ini malu, ingin bertanya langsung, jadi saya sampaikan aja. Jadi beliau ini agensi ya kan, di Surabaya kan. Itu ini melakukan nego dengan pihak developer ya kan. Negonya gini, harga jual rumah itu misalnya 1 miliar di press list. Terus dinego oleh agensi ya, di up ya jadi 1 miliar 100 juta misalnya gitu. Terus akhirnya laku. Nah, pertanyaannya apakah boleh nih apa itu melakukan markup harga dari developer ke agensi yang developer itu harganya 1 miliar dijadikan 1 miliar 100 juta. Kemudian begitu dapat fee maka si agensi dapatnya 2, yaitu kelebihan harga yang 100 juta. Ya, satu lagi fee yang dari harga developer yaitu 1 miliar senilai 2% sesuai kesepakatan. Jadi seperti itu tak. Jadi developer harga jual 1 miliar, agensi meng-up jadi 1 miliar 100 juta, lalu closing. Kemudian agensi dapatnya 2, yaitu komisi 2% dari 1 miliar plus kelebihan harga 100 juta. Apakah diperbolehkan tak? Kalau ada. Iya, selama diizinkan oleh si pemilik barang, ya maka apapun benefitnya, maka itu dibolehkan. Ya, jadi itu berarti wakalah, ya itu berarti wakalah jual. Nah, wakalah jual seorang agensi boleh memarkup harga dengan syarat diizinkan oleh si pemilik barang. Ya, dan memang harganya tersebut masuk akal ya, jadi harganya masuk akal di area tertentu. Jadi jangan jangan sampai kejadian seperti ini. Meskipun si pemilik rumah atau si developer yang mengizinkan, setelah si nasabah ternyata tahu harga asli rumahnya misalnya sekian, ya tentu dia akan merasa tertipu. Ya tentu dia akan merasa tertipu. Harus ada memang istilahnya kesepakatan ya antara si marketing agensi dengan si developer. Jangan sampai ada penjualan yang beda harga, karena di sini nasabah akan merasa tertipu ketika ternyata ada jalur lain atau nasabah lain yang membeli dengan harga yang lebih murah. Jadi adanya kenaikan harga ini yang pertama harus memiliki izin dari si pemilik barang. Ya, harus memiliki izin. Kemudian harus ada keseragaman harga. Kalau memang akan dinaikkan sekian, maka itu harus diberlakukan kepada seluruh nasabah. Jangan untuk nasabah ini dimahalin ya, tapi untuk nasabah yang lain beda harga ya, ini yang ketidakadilan. Ya Allah a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Allah khair kepada teman-teman baik developer properti yang masih konten maupun syariah maupun teman-teman agensi yang telah bergabung dan juga ada beberapa investor yang juga bergabung di sini. Saya ucapkan terima kasih atas mengikuti partisipasi kajian fikih muamalah dari Ampu Group Indonesia bersama Dewan Pembina atau Konsultan Syariah Ampu Indonesia, Ahmad Suryana. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat ya, dan Allah berikan pemahaman dan juga keimanan agar selalu terus belajar ya, untuk menjadi pribadi atau memiliki perusahaan yang memang sesuai dengan kaidah syariah. Mungkin itu aja. Silakan host Kang Par untuk ditutup acara ini. Terima kasih Pak Hanto dan Ustadz Ahmad Suryana penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kajian kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.